Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang meraih kemuliaan hanya dengan memuja dan memujinya. Perpaduan antara puja dan puji merupakan ibadah yang sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuja dengan hati dan amal, dan juga memuji dengan lisan. Dua kata itu harus selalu ada pada seorang muslim yang ingin senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati, dengan senantiasa mencintai Allah. Bersyukur dengan lisan, dengan selalu bertahmid kepada Allah Jalla wa Ala dalam keadaan apapun, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan memujinya dengan amal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus memahami asal kata takwa. Takwa diambil dari kata waqa yaqi, artinya melindungi diri. Ketika dinisbatkan kepada muslim, kepada manusia muslim, berarti sesuatu yang melindungi dirinya. Jadi takwa itu mengambil sesuatu yang melindungi dirinya dari apa? Dari api neraka. Jadi yang tidak melindungi manusia bukan takwa. Yang ancamannya bukan neraka, juga bukan takwa. Jadi dua variabel itu yang menjadi unsur utama dari kata takwa. Melindungi dari siksa neraka. Itu yang disebut dengan takwa. Dan betul-betul melindungi, menyelamatkan. Dari situ kita bisa paham, semua hal yang melindungi manusia maka masuk dalam kategori takwa. Dan yang menyelamatkan manusia dari api neraka dikategorikan juga sebagai takwa. Makanya takwa itu orientasinya bukan dunia, karena di dunia nggak ada neraka. Jadi orang yang berpura-pura baik, dia bukan orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu kebaikannya asli. Kebaikannya terus berkelanjutan sampai dia wafat.
Makanya Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Imran ayat 102 di sana jelas mengatakan, jadilah kamu orang yang bertakwa, berjuanglah kamu menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya berjuanglah kamu menjadi orang yang baik, dan kebaikan itu kamu pertahankan sampai kamu mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dari sini sudah kita paham. Nanti dari situ kita bisa memahami definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama dari kata takwa. Intinya gitu dulu. Kita harus paham takwa dari aspek bahasa. Melindungi manusia, ya, melindungi, dan yang menjadi sesuatu yang dihindari, ditakuti, yang kita membutuhkan perlindungan darinya, yaitu siksa neraka. Jadi kalau melindungi kita dari kejahatan, dia bukan takwa. Melindungi diri kita dari mara bahaya dunia bukan takwa. Bukan takwa. Berarti kalau kita mengetahui ketika unsur utama dari takwa melindungi diri dari api neraka, berarti yang ada di dunia disebut takwa melindungi diri dari sebab-sebab yang menyebabkan kita masuk neraka. Jadi misalnya gini, kalau ada orang tidak mengerjakan salat sunnah, apakah disebut tidak bertakwa? Dia tidak pernah puasa sunnah, dia tidak pernah salat sunnah, disebut tidak bertakwa bukan? Tidak bertakwa atau bertakwa? Bertakwa. Kenapa? Kan dia tidak pernah salat sunnah, tidak pernah puasa sunnah, nggak pernah sedekah. Kok tahu? Seorang ini malas salat sunnahnya, nggak pernah. Dia disebut tidak bertakwa, nggak pernah salat sunnah. Kita bilang karena orang tidak diazab karena tidak salat sunnah. Tapi masalahnya, adakah jaminan salat wajib kita sempurna? Maka bisa mengarah ke sana. Ketika kita bisa memastikan bahwa salat wajib kita nggak ada yang sempurna, lalu menutup kekurangannya dengan apa? Nah, kalau ada orang tidak pernah salat sunnah, jadi kita bilang apa? Tidak bertakwa bukan? Tadi bilang bertakwa, sekarang bertakwa. Jadi yang benar yang mana? Saya ulangi, apakah seorang yang tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah sedekah, tidak pernah puasa sunnah, apalagi umroh, disebut tidak bertakwa atau disebut bertakwa? Tidak bertakwa. Tidak bertakwa secara mutlak, begitu? Disebut tidak bertakwa secara mutlak, begitu? Maka kita jawabannya dirinci. Kalau iman kita kuat, iman kita mendekati sempurna, maka insya Allah ibadah wajib pun cenderung sempurna. Jadi kalau tidak mengerjakan ibadah sunnah, tetap dianggap bertakwa. Tetapi kalau iman kita lemah, otomatis mempengaruhi ibadah wajib kita. Jadi orang yang lemah imannya, maka ibadah wajibnya pun ikut apa? Karena amal itu kualitasnya ditentukan oleh apa? Amal ditentukan kualitasnya oleh iman. Imannya lemah, kualitas amal pun rendah. Nah, sekarang pertanyaannya, iman kita lemah apa tebal? Iman kita lemah apa kuat? Iman kita rata-rata lemah. Kalaupun turun sebentar doang.
Jadi rata-rata berarti kalau iman lemah, amal yang kita kerjakan kualitasnya bagaimana? Rendah, jauh dari kesempurnaan. Berarti kalau iman kita lemah, ditambah tidak pernah mengerjakan ibadah sunnah, berarti kita termasuk orang yang tidak. Itu, begitu penjelasannya para jamaah sekalian. Jelas ya? Baik. Berarti kita bertolak dari orang yang imannya lemah, begitu aja. Semakin lemah, semakin dekat dari neraka. Nah, sekarang kita bahas definisi dari takwa. Dari definisi takwa, yang paling bagus, yang paling lengkap adalah definisi takwa yang disebutkan oleh seorang ulama yang namanya Talq bin Habib. Ya, karena banyak, misalnya Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa. Kata Ali, apa itu takwa? Takut kepada Allah, mengamalkan dalil, al-amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, menerima yang sedikit, menerima karunia Allah yang sedikit, jadi tidak mengeluh. Kemudian wal isti'dad lil yaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Empat rukun takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Namun umumnya ulama mendefinisikan takwa adalah imtithalu awamirillah wastinabu nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan setiap larangannya. Itu definisi takwa dari mayoritas ulama. Makanya kan kalau khotib-khotib Jumat ya, selalu ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah, saya berwasiat kepada diri saya, kemudian kepada para jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya. Itu definisi yang umum. Definisi yang umum. Nah, yang lebih lengkap definisi takwa yang dikatakan oleh Talq bin Habib ketika ditanya, kalau zaman sudah banyak sekali kerusakan, banyak sekali penyimpangan, maka cara mengantisipasinya bagaimana? Lalu Talq menjawab, cara mengantisipasi fitnah, cara menghadapi fitnah, kerusakan, penyimpangan yang ada di mana-mana, yaitu dengan takwa. Lalu Talq bin Habib ditanya, lalu apa yang maksud dengan takwa? Qal an ta'mal bi ta'atillah. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah dengan dasar ilmu. Dengan dasar ilmu dan berharap kepada pahala Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah dengan dasar ilmu agama, karena takut kepada siksanya.
Para jemaah sekalian, definisi takwa yang disebut oleh Talq bin Habib, kata Ibnu Qayyim, adalah definisi yang paling lengkap. Kenapa demikian? Karena kembali kepada asal kata takwa, melindungi, ya, melindungi dari siksa neraka. Dari mana dikatakan paling lengkap? Yang pertama, dikatakan ala nurim minallah. Seorang yang ingin bertakwa, melindungi dirinya dari siksa neraka, dia harus belajar agama, menuntut ilmu agama. Karena tidak setiap amal dapat melindungi seseorang dari api neraka ketika amalnya tidak didasari oleh ilmu. Banyak sekali dalil-dalilnya, misalnya kata Allah surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Amalan-amalannya itu hanya menimbulkan kelelahan dan capek, tapi tidak ada pahalanya. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang sia-sia amalnya? Di dunianya beramal, tapi tidak menyelamatkan dari api neraka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka banyak sekali beramal di dunia, beramal, dan mereka menyangka bahwa mereka telah maksimal dalam beramal, padahal amalannya sia-sia, tidak menyelamatkannya dari api neraka. Kenapa amalnya sia-sia? Karena amalnya tidak didasari oleh ilmu agama. Para jamaah, kita beramal untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Kalau amal yang kita amalkan bukan sebagai bukti cinta kepada Allah, dia bukan amal soleh. Makanya amal itu harus bertolak dari hati. Makanya amal harus ikhlas, yaitu amal yang bertolak dari hati yang ikhlas. Al-Bayyinah ayat 5, Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk beramal kecuali ikhlas karena Allah. Kenapa harus ikhlas? Karena amal itu bukti cinta kepada Allah. Kalau orang cinta tapi tidak dibuktikan dengan kesetiaan, dengan hal-hal yang membuktikan bahwa dia cinta dan sayang dan setia, maka cintanya palsu, bohong. Nah, untuk membuat hati ini cinta kepada Allah harus belajar. Makanya tujuan utama belajar agama untuk mengenal Allah dan takut kepada Allah. Kenapa tidak untuk cinta? Karena orang tidak mungkin cinta dulu, tapi mengenal dulu. Kalau sudah mulai mengenal, kemudian sudah tahu kesempurnaan Allah, mulai takut. Dari takut baru tumbuh benih-benih cinta kepada Allah. Jadi tidak mungkin seorang langsung jatuh cinta kalau tidak mengenal Allah, kemudian takut kepada Allah. Makanya kenapa kok kita jarang sekali menikmati ibadah? Jarang sekali di antara kita yang khusyuknya, ya, yang betul-betul mudah untuk khusyuk dalam ibadah, menikmati ibadah. Kenapa banyak dari kita yang sulit menikmati dan khusyuk dalam ibadah? Karena kita tidak punya rasa cinta kepada Allah. Para jemaah sekalian, kata Ibnu Qayyim, al-ladzatu tatba'ul mahabbah. Khusyuk dan kenikmatan ibadah itu lahir dari cinta.
Makanya semakin seorang lebih cinta anak, lebih cinta suami, lebih cinta orang tua, lebih cinta harta, lebih cinta dunia, semakin sulit khusyuk dalam beribadah. Karena khusyuk itu artinya kenikmatan, lezat. Kenapa kok saya berupaya untuk menikmati ibadah, ternyata saya memang kurang mencintai Allah? Kenapa saya kurang mencintai Allah, lebih mencintai selain Allah daripada Allah? Karena kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah syarat untuk menjadi hamba yang jatuh cinta kepada Allah. Jadi takut dulu kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, maka mulai hati kita jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam Taimiyah ditanya, apa bedanya takut dengan cinta kepada Allah? Kata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, takut kepada Allah itu menjaga diri dari segala hal yang merenggangkan hubungan dengan Allah. Merenggangkan hubungan. Bukan terkait dengan keharmonisan. Hal yang menghangatkan hubungan. Memperkuat. Jadi jangan dulu bicara misalnya rumah tangga. Bagaimana caranya rumah tangga lebih harmonis? Jangan dulu. Bicara dulu hal-hal apa yang merengkangkan hubungan. Nah, itu takut namanya. Apa yang membuat rumah tangga menjadi bias? Hubungan cinta suami istri yang membuat menjadi bias, membuat menjadi semu, apa? Hindari. Oh, misalnya tidak adanya komunikasi. Hal-hal yang sifatnya tidak sejalan dengan komunikasi dihindari. Apapun ngomong, bicara, maka akan tertatuh. Tidak akan ada kerenggangan. Ada masalah pasti, tapi kerenggangannya sedikit. Kenapa? Dia hindari hal-hal yang merenggangkan hubungan. Begitulah kita dengan Allah. Takut itu artinya menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan kita dengan Allah. Yaitu yang menimbulkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Misalnya melalaikan kewajiban, Allah marah. Melanggar larangan yang haram, Allah marah, renggang hubungan kita. Kalau sudah renggang, maka nggak ada keharmonisan. Kalau tidak ada keharmonisan, maka tidak ada kebahagiaan. Keharmonisan itu dasarnya cinta. Ada pasangan suami istri dijodohkan, dua-duanya kaya, tapi tidak cinta, nggak nikmat. Karena tidak didasari oleh cinta. Padahal sama-sama mapan, sama-sama cantik dan tampan, tapi nggak bahagia karena tidak cinta. Cinta itu melahirkan kebahagiaan. Makanya seorang muslim kalau ingin bahagia, jangan hanya mengejar materi. Karena materi tidak menentukan kebahagiaan, hanya menyempurnakan. Perhatikan. Materi tidak menentukan kebahagiaan, tapi hanya menyempurnakan. Apa yang membuat kita bahagia? Cinta kepada Allah. Karena yang merasakan kebahagiaan itu hanya hati. Nggak ada mulut bahagia, nggak ada fisik bahagia, nggak ada. Bisa kok orang sakit bahagia? Bisa juga orang miskin bahagia, karena yang merasakan kebahagiaan hati. Allah Jalla wa'ala tidak mencabut kebahagiaan dari orang miskin. Kok bisa ada orang miskin merasa sengsara? Karena dia tidak mengenal Allah. Karena dia berburuk sangka kepada Allah. Karena dia tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena faktor dosa. Dosa itulah yang menghalangi seorang merasakan ketenangan batin. Semakin banyak dosa, semakin rentan untuk mengalami kegelisahan, keresahan.
Makanya kata Nabi alaihissalam, al-birru matma'anna ilaihil qalb, wal ithmu ma haka fi nafsik, wa karihta yattali alaihin nas. Kebaikan itu yang menimbulkan kedamaian di hati, itu namanya baik. Kebaikan itu yang menimbulkan kedamaian di dalam hati. Maksiat itu yang menimbulkan keresahan. Mahaka fi nafsik. Perbuatan dosa itu yang menimbulkan keresahan di dalam hati. Dan kamu tidak ingin dilihat oleh manusia dalam keadaan seperti itu. Jadi yang membuat orang itu resah, dosa, bukan karena miskinnya. Rasulullah hidupnya sangat sederhana. Kalau dibilang miskin, tapi bahagia beliau. Kenapa Rasulullah hidupnya sangat sederhana, bahagia? Karena hatinya bersyukur. Hatinya mencintai Allah Jalla wa'ala. Makanya kita tidak boleh melihat orang yang lebih sukses dari kita. Kita harus lebih melihat, memperhatikan orang yang lebih menderita dari kita. Kenapa? Karena materi itu, dunia itu hanya menyempurnakan kebahagiaan. Kenapa menyempurnakan? Karena dengan materi kita bisa berzakat, kita bisa berinfak, bisa bangun masjid, bisa haji, bisa menyentuh anak yatim. Dengan materi kita banyak melakukan amal-amal ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Itu kan menyempurnakan, yaitu dengan amal. Tapi tetap kebahagiaan sama. Orang miskin, orang kaya sama. Yang bahagiakan Allah. Dengan apa? Dengan cinta kepada Allah. Kembali kepada definisi takwa yang disebutkan oleh Syekhul Islam, atau bedanya takut dan cinta. Kata Syekhul Islam, takut itu menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan Allah. Yaitu dengan melalaikan kewajiban, melanggar larangan Allah. Itu aja. Jadi jangan melanggar larangan Allah, jangan melalaikan apa yang Allah wajibkan. Nah, itu takut. Itu yang kita butuhkan dari takut kepada Allah. Ya. Itu kita butuhkan. Makanya kata ulama, takut itu begini kata dia. Alla yaraka haitsu nahak wa la yafqiduka wa la yaftaqiduka haitsu amarak. Gitu. Orang yang takut itu adalah orang yang tidak Allah temukan di tempat yang Allah larang, dan tidak kehilangan, dan Allah tidak kehilangan orang yang takut itu di tempat yang Allah perintahkan gitu. Itu namanya orang yang takut. Pada hal yang Allah larang, Allah tidak menemukan dia. Pada hal yang Allah wajibkan, Allah tidak kehilangan dia. Nah, itu berarti takwa atau takut kepada Allah. Bisa dipahami? Ini pembahasan tingkat tinggi soalnya. Ya. Apa itu takut kepada Allah? Alla yaraka haitsu nahak. Allah tidak melihatmu pada apa yang Allah haramkan. Tidak menemukanmu pada apa yang diharamkan Allah. Wa la yattaqiduka haitsu amarak, dan tidak kehilanganmu pada apa yang Allah perintahkan. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Hah? Untuk lebih jelas saya beri contoh. Mau? Mau tidak? Baik. Perintah dan larangan terkait dengan hak Allah dan hak makhluk. Terkait dengan hak Allah dan hak makhluk. Sekarang contoh hak Allah Jalla wa'ala. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya untuk berhijab bagi wanita. Perintah untuk berhijab.
Ya. Ketika Allah perintahkan berhijab, ada wanita belum berhijab. Berarti Allah kehilangan nggak? Ini kemana ini? Saya perintahkan berhijab kok dia nggak ada. Berarti takut kepada Allah atau tidak dia? Tidak takut, karena dia dicari oleh Allah pada perintahnya, dia nggak ada, dia nggak hadir. Orang takut itu hadir pada perintah Allah, absen pada larangan. Itu aja gampang. Bisa dimengerti? Nggak paham juga? Nah, mudahnya begitu bahasanya. Orang yang takut itu selalu hadir pada apa yang Allah perintahkan dan selalu absen pada apa yang Allah larang. Itu hak Allah Jalla wa'ala. Hak terkait dengan hak makhluk. Terkait dengan hak makhluk. Dosa terbesar seorang wanita terkait dengan hak makhluk apa? Durhaka kepada suami. Itu terbesar, lebih besar dari durhaka sama orang tua. Allah larang wanita yang sudah bersuami durhaka sama suami. Apa itu durhaka? Menyakiti hatinya dengan cara membantah, melawan, apapun yang menyakiti. Apapun yang menyakiti. Karena intinya berbakti itu yang membahagiakan. Itu berbakti definisinya. Kata kuncinya membahagiakan. Makanya berbakti sama orang tua, kata ulama, tidak harus membelinya rumah, mengajikannya, memberinya uang, enggak. Apa yang membahagiakan dia, itu yang namanya berbakti. Misalnya dia bahagia kalau kita sering berkunjung ke rumahnya, bertanya tentang keadaannya. Kita berbakti. Apakah kita bisa memberi uang? Kita nggak punya uang, kita nggak punya duit, tapi selalu bertanya, Ma, gimana kabarnya, sehat? Maaf ya belum bisa ke sana, nanti insya Allah akhir pekan. Itu sudah berbakti. Maka kita pindah kata berbakti ke suami yang membahagiakan hatinya. Maka bisa tuh rentetannya, rinciannya, detail-detailnya. Masing-masing suami beda-beda. Ada yang tidak membuatnya dia senang. Itu dihindari. Jangan cuek. Misalnya suami itu gak senang kalau dia datang, istri belum datang. Itu dihindari. Suami gak senang kalau pergi kemana tidak izin. Dari suami ke suami beda-beda. Masing-masing paham karakter suaminya. Ketika dia tahu, di karakter suami saya, maka jaga dari hal-hal yang mengecewakan. Nah, ini namanya berbakti kepada suami. Apapun yang membahagiakan dia, selama tidak bersifat haram. Perhatikan, ketika dia mengecewakan, maka ini masuk dalam kata dosa. Lalu Allah temukan dia, wanita ini, kok mengecewakan suaminya? Berarti dia tidak takut Allah. Karena pada hal yang Allah larang, yang Allah benci, dia hadir. Gampang para jemaah. Mana hak Allah, mana hak makhluk. Mana yang Allah wajibkan, mana yang Allah larang. Ketika Allah wajibkan, hadir. Ketika Allah larang, terkait hak Allah, absen. Pada hak manusia, ketika Allah perintahkan, hadir. Ketika Allah larang, mundur, absen. Nah, itu namanya takut kepada Allah. Atau disebut dengan takwa. Nah, kalau bicara cinta, cinta itu berarti kenikmatan. Khusyuk itu namanya cinta. Kalau kita belum cinta Allah, belum mencintai Allah, tidak akan ada kenikmatan dan khusyuk dalam ibadah. Sulit. Jadi dengan kata lain, takut kepada Allah Jalla wa'ala, menghindari hal yang merenggangkan hubungan, cinta kepada Allah yang menghangatkan, yang membuat hubungan kita dengan Allah semakin harmonis, sehingga nuansanya
nuansa hubungan kita dengan Allah adalah kebahagiaan dan keindahan. Begitu para jemaah sekalian. Makanya kata Talqul Habib, pertama kalau ingin bertakwa harus belajar agama, yaitu mengenal Allah dulu. Ala nuri minallah. Setelah mengenal Allah, lalu takut dengan meninggalkan larangan, lalu mencintai dengan menjalankan perintah. Namanya taat. Kalau sudah mulai meninggalkan maksiat, namanya kan amal. Kalau sudah menjalankan perintah, namanya amal. Itu disebut dengan taat. Amal itu namanya taat. Taat kenapa? Karena membuktikan apa yang Allah cintai. Jadi taat itu apa sih? Taat itu melakukan apa yang disukai oleh kekasih, itu namanya taat. Ibu disebut taat tidak? Kalau lebih nurut sama suami tetangga. Taat itu mengikuti, patuh kepada orang yang kita cintai, itu namanya taat. Makanya syair berkata, ta'sil ila wa anta tudhiru hubbahu wa hadal umruka fil qiyasi badi law kana hubbuka sadiqa la ta'tau innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kamu mengaku cinta Allah tapi suka durhaka kepada Allah. Ini merupakan perkara yang mengherankan. Law kana hubbuka sadiqa, jika cintamu itu benar-benar jujur, la ta'tau, niscaya kamu akan selalu mentaati Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti', karena orang yang cinta itu pasti akan selalu taat kepada yang dicintai. Jadi taat itu berangkat dari mana? Cinta. Siapa yang kita cintai? Kita, Allah. Berarti kita mengikuti apa yang Allah cintai, namanya taat. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Sekarang gini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan siapapun. Misalnya syirik tawassul, menjadikan wali sebagai wasilah untuk berdoa. Pernah nggak Allah perintahkan itu? Adanya tawassul? Tidak pernah. Jadi kalau kita ternyata melakukan wisata religi ke makam-makam keramat, amalan kita ini disebut taat bukan? Kenapa disebut atau kenapa tidak disebut taat? Karena apa yang kita kerjakan tidak dicintai Allah. Bisa dipahami? Taat itu melakukan hal yang dicintai kekasih. Makanya taat itu berangkat dari cinta dulu. Kalau tidak dasar cinta tapi kebencian, namanya kemunafikan. Misalnya seorang wanita pura-pura cinta kepada suami, padahal mah nggak cinta dia. Diambilin teh, disiapkan makan, tapi dia tidak cinta. Tapi karena dipaksa orang tuanya untuk menikah, dia tidak demen, dia tidak cinta. Pura-pura cinta, bertahan karena ingin berbakti kepada orang tua, tapi dia coba cinta, nggak cinta-cinta. Bahkan sudah berjalan bertahun-tahun rumah tangganya, dia tetap tidak cinta. Sampai punya anak, tidak ada rasa cinta. Apakah dengan dia menyiapkan air minum, menyiapkan pakaian, taat? Bukan. Karena taat itu melakukan hal yang berangkat dari cinta kepada yang dicinta. Ini bahasanya tinggi para jemaah. Taat itu melakukan hal yang berangkat dari cinta kepada yang dicinta. Dicatat, diingat. Itu kata kunci dari taat.
melakukan banyak hal, bertolak dari cinta kepada yang dicinta. Harus dari cinta. Kalau dari kebencian, bukan taat. Gimik namanya, pura-pura. Kalau kepada yang dicinta, taat. Tapi kalau kepada yang dia benci, bukan taat. Seorang atas bawahan kepada atasannya, dia gak suka dia. Tapi karena dia takut dipecat, siap Mbak, siap Bu, siap. Ini taat bukan? Tidak disebut taat. Orang yang taat, patuh, tapi dengan kebencian. Dia pura-pura taat. Harus ada tambahannya, pura-pura taat. Taat itu dari cinta kepada yang dicinta. Makanya kepada Allah harus taat. Kita harus melakukan banyak hal dari cinta. Makanya apa yang kita lakukan dari hati kepada yang kita cintai Allah, harusnya apa? Hal-hal yang Allah cintai. Begitu para jemaah sekalian. Contoh lain misalnya. Seorang mengamalkan amalan tapi tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Kenapa Nabi mengatakan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah? Karena semua yang ada petunjuknya Rasulullah pasti Allah cintai, dan yang tidak ada petunjuknya pasti Allah benci. Bisa dipahami? Setiap amal yang ada petunjuk dan contohnya Rasulullah pasti dicintai, dan yang tidak ada contohnya pasti Allah benci. Nah, itu penting. Dari mana kita pahami itu? Ali Imran 31. Semua yang Nabi contohkan pasti Allah cintai. Semua yang tidak Nabi contohkan pasti Allah benci. Contoh misalnya, seorang beramal, zikir, tapi zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Dan dia berzikir seperti itu berjam-jam. Waktu saya tugas dakwah di Timur-Timur, di sana ada jamaah namanya Mufarridun. Setiap habis sholat, selalu mereka berkumpul, membuat lingkaran, dan zikirnya keras-keras. Di timur-timur di kota Dili itu masjid cuma satu yang beratap genteng, dan yang besar yang berizin, yang lain nggak susah, tidak berizin, nggak susah untuk mendapatkan izin. Namanya Masjid An-Nur. Seputar Masjid An-Nur komplek Arab. Jadi orang-orang Arab tuh kumpul sekitar situ tuh. Ya, makanya saya pernah ketemu ada seorang kakek mendarat dari Yaman, berlabuh ke timur-timur, dari Yaman nggak bisa bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Arab. Ya, jadi dari Yaman dia merantau, mendarat di timur-timur, dan masih hidup waktu itu. Nah, singkatnya adalah kami sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, imam selesai salam, langsung mereka berkumpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Jamaah ada yang niatkan, maaf Pak, kami sedang berzikir, jangan keras-keras, tolong hargai. Cuek dia, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wih, diingatkan lagi, Pak, tolong Pak, yang lain masih berzikir, jangan begitu dong Pak, jangan egois. Ini kalau memang ini kelompok Bapak, ya tolong di luar Pak, jangan di sini. Tetap aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Akhirnya pengurus mengizinkan anak muda, silakan, terserah itu mau diapain. Anak muda pada bergerak, ditendangin itu, diseret itu, diseret, tarik, balik lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berdarah-darah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keyakinan. Pertanyaannya, zikir seperti itu taat bukan? Kenapa bukan taat? Karena bukan dari hati kepada yang dicintai.
Tapi si ini bilang, kan saya berzikir gitu dari hati. Oke, sekarang dari hati dibalas gak sama Allah? Diterima tidak? Dibalas tidak cinta kita kepada Allah? Kalau tidak dibalas berarti bukan taat. Bukan ketaatan. Kenapa bukan ketaatan? Karena ini amal yang tidak Allah cintai. Kenapa tidak Allah cintai? Karena tidak ada tadi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang itu kalau mau beramal harus belajar dulu supaya beramal dari hati, ya, beramal dari hati, dari cinta kepada yang dicintai agar lebih harmonis hubungan kita dengan Allah. Itu namanya kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang berikutnya tahapan-tahapan takwa. Atau sebelumnya makna takwa dulu deh. Dari apa yang saya jabarkan, maka ada 3 makna besar dari kata takwa itu sendiri. Jadi takwa di Al-Quran, kata takwa di Al-Quran, kata takwa di hadis Rasulullah SAW yang sahih, tidak keluar dari 3 makna besar. Tidak keluar dari 3 makna besar. Apa yang pertama makna takwa? Yang pertama, takut kepada Allah. Yaitu takut perpaduan antara ilmu, yaitu posisi tengah antara ilmu dan cinta. Makanya ambil takut. Ya, posisi tengah antara ilmu dan cinta. Karena syarat la ilallah apa? Syarat kita kepada Allah, syarat la ilallah supaya sampai kepada cinta. Ada 7 syarat. Siapa yang hafal? Syarat la ilallah. Ayo, siapa yang hafal? Yang hafal, saya izinkan pulang duluan. Ayo. Siapa yang hafal syarat Allah? Ayo, katanya musuh dari kecil. 7 syarat la ilaha illallah. Waktu saya tes S2 di Madinah, disuruh disebutin 7 syarat. Aduh, lagi malas belajar, disuruh sebutkan syarat lagi. Ya, dites langsung. Jadi kita mau S2, S3 tuh dites lagi. Ya, kadang-kadang kita lagi nggak mood, gimana? Suruh belajar. Udkur syurutul la ilallah, sebutkan syarat la ilallah. Dari situ saya mulai hafal. Ilmun yakin wasidkuka ma'a mahabbatin wal qiyat wal qabul wa zida thaminul kufran. Ilmu. Pertama ilmu tuh. Ilmu yakin. Yang kedua apa? Yakin. Ilmu yakin wa ikhlas. Ikhlas. Ilmu yakin wa ikhlasun wa sidquk. Jujur. Mahabbatin. Ngerti itu bahasanya. Wal inqiyat. Ayo lo. Kok paham? Wal inqiyat, patuh. Wal qabul. Subhanallah. Kok paham, Bu? Levelnya udah ustazah ini. Berapa tadi? Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, patuh, menerima. Siapa yang bilang 6? Keluar. Saya udah capek-capek nyebut 7, dibilang 6. Ada 7. Hafal? Ilmun yakin wa ikhlasuka wa ikhlas wa sidkuka ma'a mahabbatin wal inqiyat wal qabul. Ilmu yakin, ikhlas, cinta, jujur, cinta, patuh, menerima. Atau menerima, patuh, terakhir patuh. Awalnya cinta, awalnya ilmu, akhirnya taat. Ilmu yakin, was ikhlas, wasid, jujur, cinta. Ada cintanya. Ya, paham ya?
Yang kedua, makna besar dari takwa, kalau kita mengacu kepada kata takwa di Al-Quran dan hadis, yang kedua apa maknanya? Taat, amal. Selalu kata takwa biasanya identik dengan amal, yaitu taat. Contoh misalnya apa? Kata takwa maknanya beramal, bertakwa, atau artinya taat dengan beramal. Contoh Ali Imran 102. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya apa? Beribadahlah kamu. Tuh lihat, maknanya beribadah. Artinya amal. Beribadahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Jadi takwa di sini berarti taat dan beramal sebagai bukti cinta kepada Allah. Makna yang ketiga dari kata takwa adalah apa? Menjaga jarak dari maksiat. At-tanazzuh minadz-dzunub. Menjaga jarak dari maksiat. Itu namanya takwa. Meninggalkan maksiat. Menjaga jarak dari maksiat. Kata takwa yang berarti menjaga jarak dan menjauhi maksiat, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 52. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih, fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah, nah sudah disebut tuh salah satu makna takwa, taat. Jadi nggak mungkin makna takwa yang ada nanti maknanya taat. Wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah. Ayo, berarti nggak mungkin lagi diartikan sebagai takut. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan takut kepada Allah dan bertakwa. Nah, ini takwanya apa artinya? Padahal makna takwa yang pertama kedua apa? Takut dan taat kepada. Tapi di sini Allah sebutkan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah. Berarti takwa yang berikutnya nggak mungkin artinya takut dan taat kepada. Lalu apa artinya? Wa yattaqi, yaitu menjauhkan maksiat. Jadi makna terakhir dari kata takwa, menjaga jarak dari maksiat dan menjauhinya, meninggalkannya. Jadi orang yang meninggalkan maksiat disebut dengan takwa. Berikutnya, tahapan-tahapan takwa. Orang kalau ingin mencapai puncak takwa harus melalui tahapan-tahapannya dulu. Yang pertama, kalau ingin membangun kerangka takwa, bangunan takwa, ya, kalau bahasa kerennya epistemologi takwa bangunannya itu. Bagaimana kita membangun epistemologi takwa? Pertama, bangun dulu dengan apa? Dengan menghindari kesyirikan. Kalau orang tidak berdiri di atas tauhid, dia tidak bertakwa dia. Tahap pertama untuk bertakwa kepada Allah, ini yang paling rendah. Menjauhi syirik dan bertauhid kepada Allah. Ini bangunan awal, pondasinya. Kemudian yang kedua, untuk menaikkan tingkatan takwa lagi yang berikutnya, supaya lebih tinggi lagi tingkatan takwa kita, harus meninggalkan semua yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, terutama dalam hal ibadah. Makanya para jemaah sekalian, dipisahkan antara ibadah dengan muamalat. Kadang-kadang saking hati-hatinya kita dalam hal muamalat pun bilang, memang boleh, gitu ngomongnya. Aneh. Memang boleh, kata dia. Dalam muamalat asalnya halal. Jangan ditanya, memang boleh. Justru semua boleh dalam hal muamalat. Kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah,
kehati-hatian kita dari hal yang tidak ada contohnya itu dalam hal ibadah. Contoh, kita mau sholat. Sholat apa? Tanya dulu, cari dalilnya. Tidak boleh kita asal mengerjakan sholat sebelum tahu ada contoh di Rasulullah dari sholat itu. Kita mau puasa. Sekarang saya tanya, orang sampai detik ini masih melaksanakan puasa tarwiyah, masih melaksanakan puasa Rajab, masih merayakan, mengadakan ibadah atau perayaan nisfu Sya'ban. Pertanyaannya, adakah contoh Rasulullah SAW puasa Rajab? Adakah contoh Rasulullah SAW puasa Tarwiyah khusus tanggal 8? Nabi pernah mengajarkan puasa Tarwiyah. Kalau niatnya puasa Dzulhijjah mungkin. Puasa Rajab, gimana puasa Rajab? Kita harus hati-hati dalam ibadah, jangan beribadah kalau tidak ada contohnya. Misalnya, membaca Al-Fatihah setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ada tidak contoh Nabi membaca Al-Fatihah setelah salam dari sholat fardu? Cari tahu. Ini namanya takwa. Namanya takwa. Ya. Dalam hal ibadah kita harus ketat. Zikir, doa, sholat, zakat, puasa. Makanya mayoritas ulama mengkritik yang disebut dengan zakat profesi. Karena ulama terdahulu tidak mengenal istilah zakat profesi, karena zakat itu ibadah. Harus berdasarkan contoh Rasulullah, ketetapan Rasulullah SAW. Karena tidak ada dalam menyebutkan zakatul mihna, zakat profesi nggak ada. Zakat profesi itu diinisiasi oleh siapa? Yusuf Qaradawi dalam kitab zakah. Tapi oleh para ulama dikritik. Kenapa? Karena zakat itu ibadah, harus ada contoh Rasulullah. Kalau Rasul tidak menyebutkan ketentuannya, ketetapannya, maka tidak boleh diada-adakan. Biarkan saja orang profesi apapun, kalau tidak wajib zakat jangan dipaksa-paksa ada zakatnya. Karena tidak semua harta adalah harta zakat. Walaupun dia kaya, punya mobil banyak, mobil itu ada zakat, ada nggak zakatnya? Tidak ada. Dia punya mobil Lamborghini, Ferrari, Bugatti, berderet itu, ada nggak zakatnya mobil? Nggak ada. Dia bukan harta zakat. Kita punya uang misalnya simpenan di bank, kita taruh di rekening kita sebesar 100 juta, ada nggak zakatnya uang itu? Ada, karena uang itu harta zakat. Jadi itulah pentingnya mengerti ibadah. Dalam hal ibadah kita harus hati-hati. Karena ibadah acuannya contoh Rasulullah. Kalau tidak ada contohnya, saya nggak mau. Saya nggak mau mengerjakan, nggak ada contohnya. Tapi kalau muamalat, kadang-kadang berlebihan. Ada nggak contohnya? Memang boleh, kata dia. Memang boleh makanan itu dimakan, memang boleh minuman ini diminum, memang boleh pakaian itu dipakai, memang boleh, asal ini muamalat halal. Semua hal muamalat boleh selama kita belum tahu hal yang mengharamkan. Dalil yang mengharamkan, selama belum tahu ada aja dalil mengharamkan, maka hukumnya boleh, mubah. Ya, kira-kira seperti itu muamalat, jual beli, pinjam meminjam, ya, sewa menyewa, itu semua asalnya halal.
Dasarnya apa? Adanya pengharaman pada jual beli merugikan. Doror namanya. Doror. Muamalah itu dasar pengharamannya 3. Membahayakan orang, merugikan orang lain. Merugikan, pasti diharamkan. Walaupun tidak merugikan secara materi, tapi merugikan secara moral, secara moral. Bukan material, tapi moral. Makanya misalnya seorang tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Kenapa? Moralnya terganggu. Ya, waliyaqtub ahadukum ala khitbati akhi. Apalagi yang merugikan materi, misalnya tidak boleh menjual barang yang sudah kepada orang yang akan melakukan transaksi dengan pedagang lain. Seorang mau beli suatu barang ke pedagang lain, lalu sebelum dia transaksi dipanggil, sini bang, kenapa? Dia jual berapa? Dia jual 10.000, masa 5.000. Haram hukumnya, merugikan, merusak hubungan. Jadi dasar dilarangnya dalam muamalat karena merugikan. Merugikan atau tidak? Pegang itu. Khawatir kita nggak tahu dalil, jadi merugikan nggak ya? Berarti kayaknya haram nih. Indikator haram karena merugikan. Kemudian kedua, spekulasi, judi. Kenapa asuransi haram? Judi. Sekarang coba perusahaan asuransi banyak merugikan. Coba mana itu yang dulu gencar, prudensial itu, tagih sekarang dia. Karena mereka profit oriented. Kalau mau datang tuh ke daerah-daerah kumuh, mau nggak saya jamin pendidikan anak kalian? Nggak mau mereka, datang orang-orang berduit. Karena mereka apa? Profit oriented, orientasinya profit, bukan social oriented. Jadi logikanya sudah kita pakai tuh. Logikanya di mana? Bahwa mereka kalau cari untung, jadi nggak mungkin menolong. Tujuannya bukan menolong, memanfaatkan. Mau apa? Asuransi kendaraan, cincai kita di situ sama. Wah ribet, ujung-ujungnya kita rugi juga sama. Coba kita kumpulin, kita punya budget kumpulin tiap bulan berapa untuk perawatan mobil. Ditabung aja daripada ikut asuransi. Kemudian kecelakaan, gerak gitu. Bisa dihitung, bisa. Kita tiap bulan dipotong asuransi, tetap aja bayar. Walaupun tidak sebesar, itu semua tipuan itu. Itu nanti bermain di bawah itu, dilihat begini, petugasnya dilihat, waduh Pak ini begini sekian, asuransi yang nanggung silo, itu uang saya. Kenapa Anda nentuin nominalnya? Makanya haram asuransi itu. Maka kata kecuali asuransi sosial. Jamaah ini, Jamal Hujjah misalnya, yuk kita patungan yuk, tiap bulan iuran. Di antara kita yang sakit pakai uang itu namanya asuransi sosial. Boleh itu. Karena orientasinya bukan profit, social oriented. Gak haram. Walaupun menggunakan istilah gak ada masalah. La musyahatab istilah. Gak perlu diperdebatkan dalam masalah istilah. Boleh. Siapa saja yang meninggal, yang sakit, dari situ kita bantu uangnya. Berapa ada? 100 juta, udah kasih. Kita kumpulkan kok, alhamdulillah sekian tahun gak ada yang sakit, gak ada yang meninggal. Ada yang sakit, udah berapa? Tutup biaya pengobatannya, buat hidupnya. Itu namanya asuransi yang syar'i, bukan cari untung. Gak ada yang sakit. Makanya perusahaan asuransi itu, perusahaan asuransi apa dia? Itu tiap hari pimpinnya berdoa, mudah-mudahan gak ada yang sakit gitu. Berdoa, mudah-mudahan gak ada yang kecelakaan. Ada yang, kena kita, diklaim. Karena mereka kalau seandainya ini, alasannya bisa dibalikin. Berapa? Kapan? Kalau dibalikin, pasti ujung-ujungnya duit kita diputar sama dia. Oke, kami ada namanya asuransi syar'i. Tapi tidak bisa diambil kecuali setelah 10 tahun. Tahu nggak 10 tahun duit kita mana? Diputar sama dia. Akal bulus itu semua, bisnismen semua itu. Jadi yang kedua kata Syekhul Islam, dasar yang mengharamkan muamalat karena mengandung unsur spekulasi. Nah itu. Yang ketiga, mengandung riba.
Yang membuat muamalah itu haram karena mengandung riba. Jadi haram dia. Makanya saya ditanya, Ustaz, boleh nggak sih bisnis money changer? Pertanyaan itu riba bukan? Makanya saya tanya, bukan. Kalau mata uangnya berbeda, bukan riba. Kalau mata uangnya sama, riba. Misalnya uang baru sama uang lama ditukar dalam jumlah yang berbeda, riba. Karena ini barang riba, uang, barang riba, emas, barang riba, perak, barang riba, garam, barang riba, gandum, barang riba. Sama. Kapan ditukar tidak sama jumlahnya, riba. Kalau berbeda barang-barang riba, tetapi di barter tidak cash, riba. Misalnya beli emas kredit, haram. Karena emas barang riba, uang barang. Kata Nabi, idza ikhtalafat hadhil asya' fabi'u idza kana yadan biyadin. Kalau terjadi barter antara barang riba dengan barang riba, silahkan, kata Nabi, boleh. Asalkan cash. Kalau tidak cash, haram. Berarti alasan dilarangnya muamalah itu karena ada unsur riba. 3 aja udah pegang. Nah, kita tugasnya mencari tahu, ada unsur apa nih, merugikan nggak? Ada unsur spekulasi tidak? Ada unsur riba atau tidak? Kalau tidak ada, aman. Berarti asalnya halal. Wah, kalau saya training 1 hari tentang muamalat, wah, Bapak Ibu sekalian pinter jadi nanti. Jadi praktisi muamalah syar'i. Saya kasih kunci-kuncinya nih, kunci-kuncinya. Jadi nggak ribet. Kalau kita paham kuncinya, mudah memahaminya. Tapi kalau nggak bisa menjelaskan, nggak paham kunci, aduh, pusing, rumit, bikin pingsan. Karena susah sekali. Ya, baik. Terakhir, nah baru level atas nih, levelnya takwa. Setelah bertauhid, mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam. Bagaimana takwa kita sempurna? Terakhir, meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Semua yang diharamkan Allah ditinggalkan. Selama kita tidak meninggalkan yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka takwa kita tidak sempurna. Harus meninggalkan semua yang dibenci Allah. Itu takwa. Semua yang dibenci, semua yang dilarang oleh Allah, yaitu yang dibenci Allah. Jadi jangan melakukan ketaatan semaunya. Misalnya, gue umrah loh, alhamdulillah, haji udah, itu tato masih tatuan. Wah, beda itu, belum bisa tatuan mah. Itu kan seni, Anda belum bertakwa. Jangan menjadi orang taat versi Anda. Jadilah orang yang taat versinya Allah. Karena tingkatan takwa yang terakhir, meninggalkan semua yang Allah benci. Alhamdulillah, saat saya udah ngaji, udah lebih dari 20 tahun. Alhamdulillah. Apa perubahannya, Bu? Ya, saya sudah mulai syar'i pakaiannya. Sudah mulai, ya alhamdulillah, ibadahnya meningkat. Sekarang udah lebih sabar, lebih dewasa, lebih bersyukur, gak banyak ngeluh. Alhamdulillah. Tapi gibah gimana, Bu? Ya itu dia, belum bisa, Ustaz. Bagus. Ya tapi susah, Ustaz. Pelan-pelan ya. Terus kapan? Ya belum tahu. Habis enak gibah itu. Berarti belum takwa itu meninggalkan semua yang Allah benci. Gibah Allah benci atau tidak? Benci atau sangat benci? Kenapa belum ditinggalkan? Sampai kata Allah bahwa orang yang gibah seperti makan daging bangkai. Itu kan berarti Allah benci banget itu. Benci sekali. Na'udzubillah. Ada wanita berhijab. Saya pernah lihat waktu ke Bandung, mampir ke rest area. Makan Sunda. Kaget ya, berjibab gini. Semua ngomong sama teman-temannya, lo gimana?
Asik. Kaget ya. Berhijab, tapi menjadi ahli hisab. Set. Bas, mantap pokoknya. Bertakwa nggak tuh? Secara kepantasan pantas tidak? Ada perempuan pakai jilbab, naik motor, bokongnya kelihatan. Sekarang saya tanya, lebih mengundang mana, rambut atau bokong? Harusnya saya tanya ke bapak-bapak ya. Lebih mengundang mana Pak? Bagian belakang yang kelihatan sampai lipat sampai belahannya. Kan ibu-ibu kan ada belahan depan, belahan belakang. Ini belahan belakang ini. Lebih mengundang mana Pak? Kelihatan rambutnya atau kelihatan belahan bawahnya? Belahan belakangnya? Yang kelihatan bokong. Kira-kira takwa tidak? Secara logika aja, kok bisa dia pakai kerudung, pakai jilbab, tapi belakangnya kelihatan. Oke, dia pakai hijab, pakai jilbab, tapi ketat, membentuk dia, sampai BH-nya transparan, kelihatan tali BH-nya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita mengerti takwa, takwa itu tinggalkan semua yang Allah benci. Itu makanya pakai ilmu. Banyak kan orang itu berbuat baik menurut dia, bukan menurut Allah. Takwa itu berbuat baik, melakukan amal kebaikan versinya Allah, yaitu meninggalkan semua yang Allah benci. Meninggalkan semua yang Allah benci. Yang paling susah ditinggalkan dari apa yang Allah benci dari kaum wanita itu ghibah, paling susah itu. Apalagi udah kumpul, aduh, pasti itu. Udah nggak kepake cadarnya itu, nggak kepake jilbab lebarnya, tetap aja nimbrung jilbaban ngomongin orang jalan terus. Nah, inilah tingkat takwa. Makanya kenapa takwa kita rendah? Karena yang paling mengantarkan kita kepada puncak takwa itu meninggalkan semua yang Allah benci, nggak kita jalankan. Akhirnya pengaruh kemana? Pengaruh ke cinta, pengaruh ke khusyuk. Makanya saya bisa simpulkan dari hasil penelitian saya, kenapa banyak ibu-ibu tidak bisa khusyuk? Karena sering ghibah. Kenapa susah khusyuk? Pikirannya kemana-mana. Karena masih sering melakukan ghibah. Padahal ghibah hal yang paling Allah benci. Bohong, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Kenapa kita susah khusyuk, susah menikmati ibadah? Karena masuk ke bohong. Orang kalau mau menikmati ibadah harus takut dulu, harus cinta. Sebelum cinta takut. Takut itu meninggalkan semua yang Allah benci. Bagaimana suka bohong? Bagaimana dia mau menikmati ibadah kalau masih suka melakukan ghibah? Jadi tolonglah pahami takwa secara utuh, secara holistik namanya itu. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan segala yang tidak ada contohnya Rasulullah SAW. Kemudian meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah. Nah, itu baru takwa yang bersifat komprehensif dan holistik gitu namanya. Allahu taala a'lam bissawab. Sampai sini kajian kita. Allahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz mengenai asuransi tadi. Kalau asuransi yang sudah difasilitasi oleh kantor itu apa termasuk hal yang riba juga Pak Ustadz? Terus yang kedua, untuk penukaran uang baru dari yang rekening kita ke penukaran uang baru untuk THR itu apa juga termasuk riba Pak Ustadz? Penukaran uang baru apa? Ya,
penukaran uang baru Pak Ustadz. Jadi kan tadi Pak Ustadz bilang penukaran uang dengan mata uang yang sama itu hukumnya riba ya Pak Ustadz. Nah, kalau jumlahnya berbeda. Oh, kalau jumlahnya berbeda nggak apa-apa ya? Oh, justru nggak boleh. Justru nggak boleh. Ya itu maksud saya apa? Kalau jumlahnya sama boleh. Oh, jumlahnya sama boleh. Oh, oke. Yang Kalau jumlahnya berbeda itu riba, nggak boleh. Oke, tepat. Kalau yang tadi asuransi aja Pak Ustadz mau saya tanyakan gitu. Nah, baik. Terima Begini. kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi secara hukum haram. Karena dasarnya spekulasi. Sesuatu yang berdasarkan untung-untungan. Mau asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, semuanya sama. Jangan terkecoh oleh variabel-variabel itu. Jelas ya? Jenisnya beda Ustaz. Kalau jiwa nggak bisa. Lihat aturan mainnya. Rata-rata asuransi itu karena dia profit oriented. Kalau udah profit oriented udah pasti itu judi. Kecuali tadi orientasinya sosial. Insya Allah tidak judi. Boleh. Bahkan wajib pada sebagian keadaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Ustadz? Nah, berarti ini masalah lain nih. Asuransi haram. Berarti ada kasus lain nih. Berada di ruang lain. Ruangnya beda nih. Ruang asuransi rapat selesai, diputuskan asuransi haram. Ada ruangan lain. Bagaimana Ustadz kalau kami ikut asuransi karena dipaksa perusahaan tempat kita bekerja? Beda lagi. Berarti kasusnya beda, ruangannya beda. Berarti komisi fatwa rapat lagi, Bu. Jadi Ibu ngerjain komisi fatwa, bikin kerjaan. Komisi fatwa udah berdiskusi, kesimpulannya asuransi haram. Ada aja lagi, Ustadz, bagaimana kalau saya dipaksa oleh perusahaan? Waduh, baru bubar mau pulang, suruh rapat lagi jadinya dia. Akhirnya mereka diskusi. Bagaimana kalau seorang melakukan sesuatu bukan pilihan dia? Kalau itu bukan pilihan dia, maka yang menanggung dosa perusahaan. Sementara karyawan tidak. Dan ingat, bayar apa kalau asuransi itu? Premium. Pertama. Premi ya. Itu kayak angsuran gitu ya namanya, istilahnya premi. Nah, premi yang dibayarkan ke asuransi perusahaan itu kan hak perusahaan, hak karyawan itu. Dipotong dari gaji. Tapi yang memaksa seorang itu ikut asuransi perusahaan yang nanggung dosa dia. Berdasarkan firman Allah, Rabbana tu'akhidna in nasina akhtana. Wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan kau bebankan aku dosa yang tidak aku lakukan. Aku tidak sanggup menolak. Maka komisi fatwa berkesimpulan karyawan yang dipaksa ikut asuransi oleh perusahaan tidak menanggung dosa, yang menanggung dosa perusahaan. Bagaimana Ustaz? Ketika saya sakit sudah dijamin oleh asuransi karena bekerja sama dengan perusahaan. Manfaatkan karena itu uang ibu. Ambil itu. Tapi Ustaz, belum lama saya ikut tuh sakit, jangan diambil. Karena tahu belum berapa uang kita di situ. Gitu. Nanti minta sama Allah jangan sakit dulu. Setelah uang saya diambil, dipotong gaji saya sekian tahun, baru uang saya pasti terkumpul sekian. Dihitung aja. Kita bisa ngitung kok, dipotong di perusahaan per bulan sekian. Misalnya dipotong 500.000. Kali aja kali setahun berapa tuh? 500 kali 12 berapa? 6 juta. 6 juta kali 2 tahun 12 juta. Kita sakit berapa biayanya? Gitu. 50 juta. Wah, sisanya dari mana? Enggak deh, jangan diambil dulu. Karena kalau diambil berarti kita makan hak orang lain. Merugikan orang. Akhdhu amwalin nas. Jadi kesimpulannya, udahlah nggak usah muter-muter. Kesimpulannya, kalau dipaksa ikut asuransi oleh perusahaan, tidak berdosa karyawan. Yang menanggung dosa perusahaan. Tapi kalau uang asuransinya sudah cukup banyak, boleh tidak diambil atau dimanfaatkan? Boleh, karena itu uang-uang Anda.
Cukup ya? Ustaz, satu lagi, Ustaz. Ustaz, saya tanya satu lagi. Ustadz, kita udah punya asuransi 20 tahun yang lalu. Ya boleh Bu berbagi sama saya kalau gitu. Enggak, maksudnya kita... Banyak Bu, 20 tahun loh. Iya, sudah membayar tiap bulannya, misalkan satu orang... Terus bisa diambil. Apa itu? Asuransi apa itu? Ya, kayak... Ya, Jiwa, pendidikan, kesehatan. Hah? Kesehatan. Kesehatan. Okay. Nah, kemudian pada saat kita udah... Bisa diterima kalau apa? Kalau meninggal. Kita operasi. Operasi, oh. Kemudian kita berobat ya, rumah sakit segala dibayarkan, itu kan uang kita. Betul, dan betul. Dikembalikan pun tidak berlebih, justru berkurang itu Ustadz, kan gitu. Kalau apa? Total gitu kan enggak, total misalkan di total kita 20 tahun sekian ya Ustadz ya. Kemudian kalau diserahkan, diambil itu walaupun kita tidak ngambil ke rumah sakit, itu kan tidak sejumlah 20 tahun itu, justru berkurang. Apakah itu termasuk riba? Kan tadi saya bilang, kalau uang dari hasil potongan gaji kita itu melebihi jumlah